Sama-sama katakan, tetap berdiri, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Lebih meriah lagi. Coba saudaraku, Natal membawa sukacita. Itu sebabnya ketawa yang lebar. Katakan, Tuhan menolong kita tepat pada waktunya. Ayo coba lihat kanan kiri saudaraku. Ya, katakan dengan senyum, dengan sukacita. Allah kita Allah yang dahsyat. Sekali tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Silakan duduk kembali Yesus sekalian. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa Natal tahun ini adalah Natal yang mengubahkan hidup setiap saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Berapa banyak kita kurang mensyukuri berkat Tuhan. Saya baca berita bagaimana teman-teman kita yang ada di Afrika. Mereka mau merayakan Natal. Tapi ternyata virus Ebola kembali menyerang dan kembali aktif. Sehingga akhirnya pemerintah yang ada di Afrika, saudaraku, sebagian kota-kota itu melarang orang-orang Kristen berkumpul untuk beribadah dalam perayaan Natal karena mereka takut kalau sampai terjangkit. Kita perlu bersyukur kalau hari ini kita bisa merayakan Natal karena ada teman-teman kita yang di China. Saya baca berita kemarin bahwa mereka sampai, saudaraku, mengalami aniaya oleh pemerintah China. Karena mereka mau merayakan Natal dan mereka mau mendeklarasikan Yesus sebagai Tuhan di jalan-jalan. Dan Anda tahu saudara sekalian, hari ini kalau di Amerika kita bisa bebas merayakan Natal. Mari kita bersyukur. Ayo beri tepuk tangan persembahan yang paling meriah. Lebih meriah, katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Mari kita akan belajar bersama Matius pasal 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Matius 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Mari kita akan baca 3 ayat ini. Alkitab berkata, setelah mendengar kata-kata raja itu, yaitu Herodes, berangkatlah mereka, yaitu orang-orang Majus. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai the wise men, orang yang bijaksana. Dan semalam saya sampaikan dari ayat ini juga, jadilah orang yang bijaksana, jangan jadi orang bodoh dan bebal. Yang setuju katakan amin. Kalau Anda tidak tahu, Anda nanti bisa cari rekamannya. Dan lihatlah, kata firman. Kata bersama saya, lihatlah. 2, 3. Kurang keras. 2, 3. Lihatlah. Apa yang harus dilihat? Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, orang-orang Majus, orang-orang bijaksana, sehingga tiba bintang itu dan berhenti di atas tempat di mana anak itu, Yesus itu berada. Anda tahu bagaimana bintang ini menuntun orang-orang bijaksana dari timur melalui bintang yang spesial sampai mereka berjumpa dengan Yesus. Ayat yang ke-10 lihat. Ketika mereka, yaitu orang-orang bijaksana, orang-orang Majus, melihat, apa kata 2, 3? Kurang keras. Melihat apa? Bukan Edwardson. Lihat apa? Bintang itu apa? Sangat bersukacitalah mereka. Ayat 11 yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu, yaitu Yesus bersama siapa? Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan apa? Persembahan kepada Yesus, yaitu apa? Emas, kemenyan dan apa? Dan mur. Jangan pernah lupakan dalam peristiwa Natal, selalu orang membicarakan tentang orang Majus yang datang dari timur sampai berjumpa dengan Yesus. Dan semalam kita sudah belajar, ada 4 kriteria yang menentukan kebijaksanaan kita. Tetapi saudara sekalian, jangan pernah abaikan bahwa orang-orang Majus itu, mereka orang-orang pandai, orang-orang kaya, orang-orang yang sangat sibuk, bisa datang kepada Yesus. Tidak pernah, saudaraku, bisa dipungkiri. Kenapa? Karena ada bintang yang khusus yang telah menuntun, mengarahkan mereka dan berhenti tepat di atas di tempat Yesus berada di Bethlehem pada waktu itu.
Nah, pesan Natal pada pagi hari ini, jadilah bintang-bintang yang membawa orang-orang di sekitar saudara untuk bisa bertemu dengan Yesus. Yang setuju, katakan amin. Saudara sekalian, bukankah Tuhan berjanji kepada Abraham, Abraham, aku akan memberkati engkau dan aku akan memberikan keturunan yang begitu banyak kepadamu. Dan keturunanmu Abraham akan seperti bintang-bintang di langit dan juga pasir di pantai. Saudara sekalian, mari kita belajar dan para ahli teologi percaya bahwa keturunan Abraham yang seperti bintang-bintang di langit adalah keturunan dari Ishak. Sementara yang digambarkan seperti pasir di pantai, itu adalah keturunan daripada Ismail. Ada sesuatu yang berbeda. Bintang itu di atas dan bintang itu juga bersinar. Dan saudara sekalian, mari kita percaya. Alkitab mengatakan dalam perjanjian baru, saya dan saudara, sejak kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapa mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat? Lambaikan tangan saudara. Ayo tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Maka Alkitab berjanji, saya dan saudara mendapat hak sebagai keturunan Abraham secara rohani. Berarti saudara dan saya juga punya destiny, punya sebuah panggilan agar saudara dan saya menjadi para bintang-bintang di dunia ini yang mengerti. Katakan amin. Saya beri judul khotbah hari ini adalah jadilah bintang. Be a star. Kata bersama saya harus jadi bintang. 2, 3. Saya harus apa? Jadi bintang. Lebih keras lagi 2, 3. Saya harus jadi apa? Bintang. Coba lihat kanan kirimu, katakan kamu dan aku harus jadi bintang. 2, 3. Kamu dan aku harus jadi apa? Jadi bintang. Yang setuju tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Pak, apa bisa Pak saya jadi bintang Pak? Kan gigi saya Pak tidak rata. Gigi rata atau tidak rata. Gigi lengkap atau tidak lengkap. Tuhan tetap punya panggilan. Saudara dan saya jadi para bintang-bintang. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan haleluya. Dan lihat kitab Daniel pasal 12 ayat 3 berkata. Daniel 12 ayat yang ketiga. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Dan orang-orang apa? Bijaksana akan bercahaya seperti apa? Cahaya cakrawala. Itu yang sudah kita pelajari tadi malam. Terus, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Siapakah sang kebenaran itu siapa? Yesus. Kata bersama Yesus. 2, 3. Kalau saudara dan saya telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, maka lihat kalimat berikutnya. 2, 3. Seperti apa? Kurang keras. Seperti apa? Coba ngomong ke telinga sebelah saudara. Seperti apa? Keras. Kurang keras. Seperti apa? Bintang-bintang. Tetap untuk kapan? Selama-lamanya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Terus sekalian, Tuhan mau agar kita menjadi para bintang di dunia ini. Nah, saya mau tanya, siapa saudara yang mau jadi bintang? Seperti yang Tuhan tetapkan, siapa mau? Angkat tangan saudara. Oh, ada yang enggak mau? Pak, saya jadi anu aja Pak, jadi sikumu aja Pak. Jangan saudaraku. Siapa mau jadi bintang? Angkat tangan saudara. Kata bersama saya mau jadi bintang. 2, 3. Ya. Nah, saudara sekalian, rahasianya apa? Bagaimana saya dan saudara adalah orang-orang yang sederhana, orang-orang perantauan di negeri ini. Bagaimana kita bisa menjadi para bintang? Bisa menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh dilihat dan berdampak bagi banyak orang. Saudara sekalian, saya mau beritahu, jangan pernah kecil hati. Selalu Alkitab mengisahkan justru yang minoritas. Tapi kalau disertai Tuhan, maka yang minoritas bisa diangkat di atas rata-rata. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Walaupun komunitas Indonesia di kota ini minoritas dibanding yang lain.
Tapi kalau saudara dan saya tahu destinimu, tahu panggilan saudara, dan engkau disertai Tuhan, percayalah Tuhan bisa buat saudara jadi para bintang di tempat pekerjaan saudara, di sekolah saudara, di masyarakat, bahkan dimanapun, bahkan di Amerika, orang akan melihat ada orang-orang para bintang yang luar biasa yang ada di tempat ini. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Amin. Siapa Daud? Daud hanyalah seorang, saudaraku, anak yang tertolak. Daud hanyalah seorang penggembala kambing domba, hanya 2-3 ekor. Tapi ingat, satu hari Daud diangkat Tuhan menjadi para bintang. Yang akhirnya dia bisa berdiri di depan raja. Sampai akhirnya dia diangkat Tuhan dari kota kecil Bethlehem menjadi seorang bintang yang luar biasa. Dan jangan pernah lupakan peristiwa Natal. Yesus juga lahir di Bethlehem, kota kecil di Efrata. Tapi akhirnya Tuhan bisa buat dia menjadi bintang yang sampai hari ini sungguh membawa keselamatan buat saudara dan saya. Yesus yang adalah Allah rela turun ke dunia jadi hamba, tapi itu bisa diangkat luar biasa. Saya percaya Tuhan Yesus bisa juga angkat hidup saudara dan saya. Katakan amin. Katakan amin. Jangan lagi berpikir pesimis. Tadi pujian berkata, jangan menyerah dan putus asa. Katakan amin. Saudara dan saya, engkau bisa jadi para bintang-bintang. Rahasianya sekarang bagaimana? Untuk kita bisa menjadi para bintang yang membawa banyak jiwa kepada Yesus. Yang pertama, ada 4B yang harus kita pelajari. Rahasia menjadi bintang-bintang bagi Yesus. Yang pertama, bersinarlah di tengah kegelapan. Bersinarlah di tengah-tengah kegelapan. Shine in the midst of darkness. Tetaplah bersinar di tengah-tengah kegelapan. Anda tahu sekalian bahwa bintang itu akan semakin berkilau. Justru di tengah-tengah kegelapan. Tapi kalau bintang itu tidak lagi bersinar, tapi sinarnya padam, maka jelas bintang itu tidak akan bisa menuntun banyak orang datang kepada Yesus. Bersinarlah di tengah kegelapan. Ini berbicara Tuhan mau agar saya dan saudara terus berapi-api, terus bersemangat bagi Tuhan. Dan jangan sampai api cinta kita padam oleh berbagai keadaan dan orang lain. Saya melihat, saya menjumpai berapa banyak orang yang adalah para bintang. Begitu dia mulai bersinar, begitu dia mulai diangkat Tuhan, waktu tiba-tiba dia melihat orang lain yang mengecewakan, dia melihat orang lain yang melukai, apa yang terjadi? Maka dia mulai kecewa, sakit hati, dan dia mulai redup sinarnya, bahkan padam. Dan akhirnya lagunya bukan lagi jangan menyerah dan jangan putus asa. Lagunya sudah berubah, sakitnya tuh di sini. Di sini sakit, sakit, sakit. Tapi mari kita belajar, apapun yang terjadi, jangan kau izinkan sinarmu padam. Yang setuju tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Berapa banyak anak Tuhan ketika Tuhan mulai angkat seperti bintang yang bersinar. Dulunya masih belum punya apa-apa. Dulunya masih sangat menderita. Dulunya masih serba pas-pasan. Tapi ketika dia diberkati Tuhan, ketika dia mulai diangkat Tuhan, mulai makmur dan mulai masuk dalam zona nyaman. Berapa banyak orang percaya mulai redup apinya dan mulai padam dan jadi dingin. Sekalian, Tuhan peringatkan kita, gereja Tuhan di akhir zaman. Lihat Wahyu 3 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Wahyu 3 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Kepada jemaat di Sardis, saya percaya juga pesan Tuhan buat kita hari ini. Lihat dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Siapa yang disebut dengan malaikat jemaat? Kalau Anda belajar, itu para hamba-hamba Tuhan yang melayani di Sardis. Inilah firman Dia, firman Yesus, yang memiliki ketujuh roh Allah
Dan ketujuh bintang itu, kalau Anda lihat dalam Wahyu 1 ayat yang ke-20, para bintang di sini yang dimaksud adalah para jemaat dan hamba-hamba Tuhan. Lihat apa yang Tuhan Yesus katakan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Saudara harus mengerti, Tuhan tahu keadaan saudara pagi ini. Katakan amin, saudaraku. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau apa? Mati. Jangan sampai saudara kayaknya masih ke gereja. Jangan sampai kayaknya saudara masih tetap Kristen. Tapi ternyata apimu, sinarmu sudah mulai padam. Saudara sekalian, mari Tuhan berkata apa di ayat yang kedua. Ayo kita baca sama-sama. Pegang dada masing-masing. 2, 3. Bangunlah. Lebih keras 2, 3. Kurang keras 2, 3. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir apa? Mati. Apimu, cintamu pada Tuhan yang sudah mulai redup, yang mulai padam, hampir mati. Bangun kembali, kobarkan kembali. Katakan amin. Lihat, sebab tidak ada satupun dari pekerjaanmu, aku Tuhan dapati sempurna di hadapan Allahku. Sekalian, mungkin saudara hari ini datang dalam peristiwa Natal. Setelah engkau sekian lama, engkau sudah tidak lagi pernah ke gereja. Kenapa? Karena engkau cuma sibuk. Dan akhirnya apimu mulai padam. Saudara sudah tidak lagi merasakan hadirat Tuhan. Saudara sudah merasa kering. Engkau sudah merasa kosong. Dengar perintah Tuhan hari ini. Bangunlah. Bangkitlah kembali supaya saudara tetap kembali bersinar di tengah-tengah kegelapan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yesus berkata apa? Lihat Markus 4 ayat 21. Markus 4 ayat 21. Dan Yesus berkata kepada mereka, bukan kepada hanya orang-orang yang belum percaya Tuhan, tapi para murid-muridnya. Lihat, orang membawa pelita. Pelita itu adalah, saudaraku, tempat supaya terang bersinar. Bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Anda tahu Yesus memberi peringatan, kenapa sebuah api atau nyala dari pelita itu tidak berdampak apa-apa? Karena salah posisi. Kalau sampai pelita itu ditaruh di bawah gantang. Anda tahu gantang itu apa? Sebuah bejana tempat penyimpanan bahan makanan. Ini bicara apa? Berapa banyak orang percaya apinya padam cuman hanya karena sibuk tiap hari ditutup oleh gantang. Hanya urusan soal perut, hanya urusan soal keuangan, hanya urusan soal kerjaan. Dengar saudaraku, hidup bukan hanya untuk kejar uang. Kalau engkau kejar uang, engkau akan menyesal. Karena Amsal berkata, uang itu punya sayap. Katakan bersama saya, uang punya sayap. 2, 3. Anda tahu saudaraku, uang itu punya sayap. Artinya hari ini bisa ada di dompet kita. Besok belum tentu ada di dompet kita. Alias artinya kekayaan di dunia hanya sementara. Of course semua kita perlu berkat. Tapi mari jangan kau kejar berkat. Jangan sampai gantang itu menutupi cahaya dalam hidupmu. Tapi biar mari kita lebih lagi. Kita sungguh-sungguh cari Tuhan lebih dulu. Dan percayalah sinarmu akan bersinar terang. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jangan sampai pelita kita ditaruh di bawah tempat tidur. Anda tahu kolong tempat tidur bicara apa? Bicara tentang kepentingan pribadi, masalah pribadi. Berapa banyak orang pelitanya mulai padam, sinar bintangnya mulai redup. Kenapa? Karena hanya cuma sibuk dengan urusan-urusan pribadinya. Saudara sekalian, ayo hari ini, kalau engkau sudah mulai padam, cintamu sama Yesus sudah mulai redup. Dengar, saudara harus kembali bangkit. Dan bersinarlah. Karena justru di tengah-tengah kegelapan dunia yang semakin gelap dan semakin jahat, Tuhan mau kita bersinar terang dan berapi-api. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena bersama-sama haleluya. Ada sebuah kalimat bijak begini, saudaraku.
Jika hari-harimu gelap, ambillah waktu untuk berdoa. Jika hari-harimu masih gelap, maka cobalah berpuasa. Tetapi jika sudah berdoa dan sudah berpuasa, masih gelap juga hari-harimu, maka segeralah datangi suamimu. Menangislah dan bersimpulah, serta peluklah suamimu dan bisikan di telinganya. Mas, bayar listrik kenapa sih? Biar terang gitu loh, enggak gelap terus. Saudaraku, ada seorang teman cerita begini. Satu hari di Indonesia ada seorang artis yang tiba-tiba lahir baru, on fire, menyala-nyala, berapi-api. Dan Anda tahu saudaraku, wajahnya wajah yang sangat unik sekali. Saking dia cintanya sama Tuhan. Sampai Anda mengerti saudaraku, apapun dia lakukan untuk Yesus. Sampai kalau dia itu nganggur, dia ini orang kaya. Dia punya mobil, dia punya banyak kendaraan, moge, motor gede. Tapi kalau ada waktu nganggur, apa yang dia lakukan? Dia sengaja cari kendaraan umum mikrolet. Dia cari saudaraku kendaraan umum mikrolet. Dan begitu dia masuk, semua yang penuh sesak bilang, wah bintang film, bintang film. Orang semua kaget karena tahu dia. Anda tahu apa terjadi saudaraku? Justru saat itulah dia berkata, bolehkah saya nyanyi? Apa yang dia nyanyi di tengah-tengah orang-orang pakai jilbab. Di dalam kendaraan umum. Dia nyanyi begini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Anda berani tidak? Itu orang-orang jilbab karena kagum dengan orang ini, saudaraku. Wow, dia nyanyi begitu mereka dengar, temenggeng, saudaraku, termenung. Dan saat itu juga ditantang untuk orang-orang itu terima Yesus. Dan banyak mereka yang terima Yesus. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Tapi ternyata ketika apinya bersinar, iblis mencoba memadamkan. Iblis coba membuat dia mengalami kematian rohani. Sampai satu hari, dia yang sudah lama bebas dari hidup lamanya, karena dia kecewa dengan keluarga. Apa yang terjadi? Satu hari dia mulai redup, dia mulai jauh dari Tuhan. Sudah tidak lagi baca Alkitab, sudah tidak lagi ke gereja, sudah tidak lagi pelayanan. Dan tiba-tiba hanya iseng, dia kembali coba ke klub. Dan di sana tiba-tiba dia minum mabuk berat. Dan ada seorang wanita yang hidupnya penuh dengan roh jahat. Tiba-tiba, saudaraku, maaf, diajak hubungan seks. Dan sejak itu sampai hari ini, orang itu sudah padam. Lebih dari 4 tahun, orang itu, saudaraku, sudah tidak pernah lagi bisa bangkit dari kematian rohaninya. Hari ini sebelum terlambat, dunia tambah jahat. Keadaan dan situasi boleh berubah dan mengecewakan saudara. Jangan pernah menyerah. Tetaplah menyala-nyala. Tetaplah bersinar. Jangan pernah biarkan apapun memadamkan apimu. Yang setuju katakan amin. Bersinarlah di tengah kegelapan. Yang kedua, rahasia menjadi bintang bagi Yesus adalah berikan teladan terbaik Anda bagi dunia. Berikan teladan terbaik saudara bagi dunia. Give the best example for the world. Berikan teladan yang terbaik. Lakukan apapun untuk memberikan kebenaran kepada orang-orang sekitar saudara. Dan lihat firman Tuhan berkata apa? Filipi 2 ayat yang ke-15. Filipi 2 ayat yang ke-15. Alkitab berkata begini, yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Supaya kamu tidak beraib dan tidak
bernoda, hidup kudus, hidup baik, hidup jadi teladan. Terus sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah apa? Angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga apa? Baca 2-3. Sehingga kamu apa? Bercahaya di antara mereka. Antara angkatan yang bengkok hatinya yang jahat itu. Seperti apa? 2-3. Bintang-bintang di dunia. Yang setuju tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Berikan teladan terbaik saudara bagi dunia. Kenapa saudaraku? Sebuah pepatah berkata, action talk louder than words. Sikap perbuatan kita akan berbicara lebih kuat dari semua perkataan kita. Apakah saudara mau jadi bintang yang membawa teman-teman kerjamu berkata, aku mau ikut kamu ke gereja ya? Loh kenapa? Wow, hidupmu menginspirasi hidupku. Hidupmu penuh dengan teladan yang baik. Di tengah-tengah orang yang tidak jujur kerjanya, ternyata engkau sangat jujur. Di tengah-tengah orang yang bermalas-malasan kerjaannya, engkau ternyata adalah seorang pekerja yang sangat bertanggung jawab. Maka orang tanpa engkau beritakan tentang Yesus lebih dulu, orang akan lihat ada Yesus dalam hidup kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tapi berapa banyak orang luar, orang dunia lihat, itukah orang Kristen? Itukah anak Tuhan? Kita nyuri, dia juga nyuri. Bahkan lebih parah, ngerampok lagi. Kita 7-Eleven, dia malah langsung punya 5 kebun. Oh kita suka gosip, kita suka ngomong yang negatif. Dia malah lebih parah lagi. Jujur, akhirnya kita tidak beda dengan dunia. Saudara harus tahu, mari kita beri teladan terbaik kita. Satu hari saudaraku, ada seorang pemilik rumah kaget. Ketika dia dengar ada suara kerosak-kerosak di tengah-tengah sore hari. Dia langsung keluar dan dia lihat di lapangan di pekarangan belakangnya. Sebuah pohon mangga yang lagi berbuah lebat. Dia lihat ada anak tetangga, anak kecil lagi nyuri mangga. Ini tetangga pemiliknya dari pohon mangga marah. Hei, kamu jangan mencuri. Ini anak kepergok. Enggak takut, tenang aja. Kamu kecil-kecil sudah mencuri ya. Kalau kamu mencuri begini, saya laporkan sama bapakmu. Saya laporkan sama bapakmu. Anda tahu apa terjadi? Ini anak diancam mau dilaporkan bapaknya. Ini anak enggak ketakutan, dia senyum. Laporin tante sama papa saya, laporin sama bapak saya. Loh, kamu enggak takut sama bapakmu? Anak kurang ajar. Kamu enggak takut sama bapakmu, saya laporin. Laporin tante. Mana bapakmu? Itu tante di atas pohon juga. Loh ngapain? Kerjasama dengan anaknya, saudara. Ketika Piala Dunia sepak bola yang terakhir kemarin di mana? Brasil. Ada sebuah true story yang menginspirasi. Saudara tahu bahwa para bintang sedang bermain di lapangan hijau. Dan ternyata orang-orang Brasil yang sebagian nonton di stadion mereka sendiri adalah orang-orang yang joroknya bukan main. Apalagi ketika kesebelasan mereka, para bintang mereka kalah. Mereka akhirnya buang semua sampah, botol minuman, semua tempat habis makan, dibuang saja, ditinggal di stadion. Anda tahu apa terjadi? Di tengah-tengah ribuan, bahkan puluhan ribu orang-orang Brasil dan dari negara lain yang buang sampah di stadion itu setelah pertandingan selesai. Nih, itu iman nih, satu hari kita kebaktian di sana. Amin. Anda tahu apa terjadi? Di antara ribuan bahkan puluhan ribu penonton di stadion sepak bola Piala Dunia Brasil. Ada 20 orang turis Jepang. Ada 20 orang penonton dari Jepang. Yang juga nonton waktu mereka lihat begitu mengerikan orang buang sampah mengerikan di stadion itu. Anda tahu? Tanpa banyak ngomong, 20 orang Jepang ini
Rupanya mereka sudah tahu habit kebiasaan buruk daripada saudaraku orang-orang ini. Akhirnya saudaraku, kemudian apa yang dia lakukan? Lalu kemudian saudaraku, dia mulai mereka 20 orang keluarkan trash bag-nya. Ngapain saudaraku? Lalu kemudian orang Jepang ini saudaraku, mungutin sampah. Sampah-sampah dipungutin. Anda tahu sampah-sampah dipungutin. Waktu melihat begitu ternyata kamera televisi yang belum selesai kaget dan shoot 20 orang turis Jepang. Setelah pertandingan itu menguti sampah. Melihat itu orang-orang berhasil kaget. Malu. Bayangin turis malam ikut membersihkan. Sementara mereka tuan rumah buang sampah sembarangan. Dan Anda tahu apa terjadi? Tiba-tiba akhirnya dari 20 orang turis Jepang yang memberi teladan baik, membuat orang berhasil malu. Maka para bintang sepak bola itu dan para penonton mulai juga ambil sampah. Tidak sampai 30 menit, stadion yang kotor itu akhirnya bersih. Kenapa? Karena ada 20 orang Jepang memberi teladan yang baik. Tepuk tangan yang meriah untuk kamu. Dan peristiwa itu diabadikan. Dan bukan cuma itu saudaraku. Dalam pertandingan berikutnya. Ketika China bertanding dengan kesebelasan yang lain. Ternyata beberapa penonton China selesai pertandingan juga terinspirasi dari turis Jepang. Mereka bawa trash bag, ambilin pungutin sampah-sampah. Dan Anda tahu saya dengar berita sampai hari ini. Orang-orang berhasil sudah mulai berubah habitnya. Begitu selesai pertandingan, mereka dengan sadar ambil sampah. Kenapa? Karena 20 orang turis Jepang mengubah hidup mereka. Tepuk tangan yang meriah untuk kamu. Dengar, bagaimana kota ini bisa jadi bersih. Mulai hari ini pesan Tuhan, berilah teladan terbaik. Minimal saudara orang Indonesia di kota ini, jangan habis makan pisang goreng. Lalu Anda buang saja sisanya. Jangan lagi hanya minum air aqua. Sambil jalan Anda buang dengan mari mulai hari ini. Supaya orang-orang sekitar kita lihat kita, para bintang. Saudara dan saya, mari kita beri teladan yang baik. Saudara akan ikut membersihkan kota ini. Satu hari mereka akan lihat siapa sih mereka. Oh, orang Indonesia. Siapa mereka? Dari gereja BMC Philadelphia. Orang-orang yang punya teladan baik. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Dan mari kita praktek mulai hari ini. Nanti selesai kebaktian, saya harap tidak ada yang tertinggal. Dompet nggak ketinggal. Tapi saudaraku, bekas bungkus makanan. Saya lihat beberapa di celah-celah kursi. Ada beberapa bungkus permen diselipkan. Saya tidak tahu siapa pelakunya. Tuhan tahu persis saudaraku. Mari jadi teladan yang baik. Supaya hidupmu diberkati. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin saudaraku. Yang ketiga, bagaimana rahasianya kita bisa menjadi para bintang bagi Yesus. Bukan hanya kita saudaraku menjadi orang yang terus bersinar di tengah kegelapan. Bukan hanya memberi teladan terbaik bagi dunia. Tapi yang ketiga, berprestasilah terbaik di bidang Anda. Berprestasilah terbaik di bidang Anda. Apapun bidang saudara. Kalau engkau seorang student, jadilah student yang terbaik. Dan saya bersyukur, paling tidak orang Amerika sudah mulai dengar. Ternyata anak-anak kita, kalau di sekolah, mereka juara-juara, bintang-bintang. Tepuk tangan yang meriah, dan haleluya. Katakan haleluya. Saya bersyukur, saya banyak dengar kesaksian, bahwa anak-anak kita dapat banyak award di sekolahnya. Dan kemarin istri saya cerita, Juda anak saya yang pertama, saudaraku terima report dan semuanya A. Enggak ada yang B atau C. Maka ada beberapa yang A+. Saya bersyukur minimal bangga anak saya lebih pandai daripada bapaknya, saudaraku. Jangan tanya saya berapa nilai saya waktu saya sekolah, saudaraku.
Tapi kalau saudara menjadi seorang karyawan, berprestasilah yang terbaik di tengah-tengah tempat kerja saudara. Katakan amin. Kalau engkau adalah seorang pelayan Tuhan, jadilah orang yang melayani dengan prestasi yang terbaik. Katakan haleluya. Kenapa, saudaraku? Hidup kita akan jadi bintang yang membawa banyak jiwa datang pada Yesus. Kalau engkau menjadi orang yang berprestasi terbaik di bidang saudara. Lihat Daniel 6 ayat yang keempat. Daniel 6 ayat yang keempat. Maka Daniel ini melebihi, kata bersama saya melebihi, 2, 3, kurang keras, 2, 3, melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu di Babel. Kenapa? Karena ia, Daniel, mempunyai roh yang luar biasa. Spirit of excellence dalam bahasa Inggrisnya. Roh Kudus yang adalah spirit of excellence. Roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Dengar, saudaraku. Berprestasilah terbaik di bidang Anda. Saya berpesan pada para business owner yang adalah jemaat atau pengurus di gereja ini. Jadilah para business owner yang berbeda dengan orang-orang yang lain. Yang setuju, katakan amin. Saudaraku, saya selalu berpesan kepada teman-teman para business owner. Berilah gaji yang selayaknya. Jangan pernah terlambat memberi gaji. Dan berilah sebuah keteladanan bagi anak buahmu. Dan saya mendengar ada begitu banyak orang saksi pada saya. Ternyata beberapa orang business owner di tempat ini adalah orang-orang yang sungguh dikagumi oleh orang-orang lain. Anak buahnya cinta. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang memberi prestasi yang terbaik. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Daniel ini menjadi pejabat terbaik pada zamannya. Dan yang menarik kalau Anda baca dalam kitab Daniel, 3 zaman raja berbeda bisa naik dan turun. Nebukadnezar, lalu Belshazzar dari Babel, dan kemudian akhirnya dari Media Persia ada Raja Darius. Tapi Anda lihat, 3 raja bisa turun. Tapi anehnya Daniel tetap bisa jadi pejabat penting di zaman 3 raja yang berbeda. Anda bisa bayangkan kalau seorang presiden naik, biasanya ada para pejabat yang diangkat dan jadi orang yang hebat. Tapi biasanya kalau presiden itu sudah diganti dengan presiden lain, biasanya pasti orang itu juga pejabat akan turun dan diganti yang lain. Tapi Daniel tetap jadi bintang yang melebihi daripada yang lain. Kenapa? Bukan cuma karena Roh Kudus menyertai dia, tapi saya percaya karena dia lakukan yang excellent di bidangnya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kata bersama saya mau jadi excellent. 2, 3. Ada orang yang di bawah rata-rata. Ada yang rata-rata average. Tapi ada yang excellent. Saudara sekalian, tahun 2015. Tuhan sudah jelas beri tema buat kita. The Year of Excellence. Saya percaya bahwa kedatangan Yesus sudah sangat singkat. Itu sebabnya jadilah orang-orang yang excellent dalam bidang kita. Dan percayalah engkau akan diangkat dan dipromosikan oleh Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Lihat bagaimana Daud, seorang gembala domba yang tidak terkenal. Tapi prestasi permainan kecapinya menonjol. Sampai akhirnya waktu Raja Saul kerasukan setan. Dan ada anak buah yang mengusulkan, Tuanku Raja, baiklah dicari seorang pemain kecapi yang pandai main kecapi, yang diurapi. Raja Saul tanya, siapa yang tahu? Siapa ya? Anda tahu? Orang lain berkata, oh aku tahu ada seorang anak bernama Daud. Prestasi main kecapinya menonjol. Dan Anda harus tahu, Daud dari tempat penggembalaan kambing domba, diangkat Tuhan di dalam istana raja. Dengar, kalau engkau melayani di tempat ini, dengar. Kalau engkau mau ciptakan beri yang terbaik buat Tuhan, yang excellent, satu hari akan terdengar. Bukan cuman satu lagu yang keluar dari gereja ini, yang dinyanyikan oleh teman-teman kita di Indonesia. Kita bersyukur loh, lagunya Miranti.
Mujizat itu nyata, dinyanyikan oleh Edward James. Amin, saudaraku. Nanti kalau saya pelayanan di Indonesia, saya akan nyanyikan lagu itu. Dan saya akan berkata, ini salah seorang worship leader dari Bethany Miracle Center di Philadelphia. Ajarkanku untuk selalu mengucap syukur atas apa yang telah aku terima, karena Engkau lah Tuhan yang mencukupkan. Ayo nyanyikan. Mujizat-Mu nyata bagiku. Tepukan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kalau engkau menjadi orang yang berprestasi terbaik, engkau akan dicari oleh banyak orang. Amsal berkata, orang yang cakap dalam pekerjaannya, orang yang expert di bidangnya, orang yang mahir di bidangnya, maka dia akan berdiri di depan raja-raja, bukan di depan orang-orang hina. Yang setuju katakan amin. Berilah yang terbaik. Kalau ibu-ibu di sini ada yang catering, masak. Jangan engkau asal masak. Ciptakan masakan yang terlesat. Gak ada yang amin. Sampai akhirnya konon terdengar. Makanan Indonesia the best. Very delicious. Di seluruh Amerika. Adalah dari Philadelphia. Tepukan yang meriah. Amin. Makanya para ibu-ibu yang lagi masak saya dengar. Saya pesan Tuhan. Masak sambil sukacita. Nyanyi, hatiku percaya. Loh, Anda tahu itu mujizat akan hadir. Daripada sambil masak, sakitnya tuh di sini, di sini. Sakitnya tuh di sini, sakit. Anda tahu ayam yang Anda goreng, sakit hati juga. Tapi kalau ibu-ibu masak sambil seng-seng, walaupun keringatan, walaupun panas, hatiku percaya, selalu ku percaya. Anda tahu ayamnya pun nyanyi, saudaraku. Ayamnya, ya, gue percaya deh. Dan waktu orang lain makan, maknyus, orang akan jadi berkat. Dan kau akan sampai. Ya toh, saya dengar sudah kesaksian beberapa orang-orang kita yang masak ternyata sampai bisa kirim ke kota lain, ke state lain, sampai ada yang order dari state lain. Satu hari engkau akan terima order dari Indonesia. Loh, amin saudaraku. Bahkan Eropa akan hubungi saudara. Ci, tolong dong ekspor kemana? Ke Belanda. Loh, amin saudaraku. Kenapa? Kalau engkau jadi yang terbaik, prestasi yang terbaik dalam hidup saudara. Ingat loh, kita ini kan orang waras yang diurapi Tuhan. Amin. Loh, saya dengar loh, ada orang gila saja masih mau berprestasi. Kita yang waras, ya, saudara waras enggak? Waras kan? Makanya ayo berprestasi yang terbaik. Hidup tuh ya jangan cuma iri, dengki, jelekin orang lain. Itu sudah sampah. Prestasi yang terbaik, katakan amin. Ya kan? Kok jadi jemaat yang berprestasi? Anda tahu, oleh anugerah Tuhan, Edward cerita. Gitu, gereja ini suku diceritakan di banyak tempat, di banyak negara. Bukan karena saya, karena engkau saudara jemaat yang excellent. Tepukan yang meriah, katakan haleluya. Amin, saudaraku. Nah, mari orang gila saja bisa berprestasi. Loh ya, ada orang gila. Punya prestasi bisa tulis buku. Dan dicetak dan diterbitkan. Bahkan Anda tahu ya, jangan pikir, jangan anggap gila, anggap remeh orang gila. Bayangin, bukunya tuh sampai tebel. 250 halaman. Iya. Halaman pertama, tulisannya apa? Pada hari Minggu, ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa. Ku duduk di muka. Dan halaman terakhir daripada buku yang dia tulis, halaman ke-250, adalah sesampai kami di kota, aku turun dari delman dan bayar kepada tukang delman. Bayangin, orang gila aja bisa berprestasi, tulis buku 250 halaman. Bayangin, Pak, lah halaman kedua dan halaman ke-249 isinya apa?
Anda tahu ditulis begini, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Ya. Sampai kapan, Pak? Sampai halaman 249. Saudara. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Ya kan? Kan jalan dari desa menuju ke kota sampai 250 halaman, saudara. Jangan kalah sama orang gila, saudara. Kadang-kadang kita yang waras ini kalah sama orang gila. Ada orang baru beli mobil baru, SUV. Kan di belakangnya ada tulisan 4x4, 4x4. Diparkir. Tiba-tiba terjadi, saudara. Ada orang gila lewat. Lihat kanan, lihat kiri. Orang gilanya lihat tulisan itu 4x4, ketawa. Pemilik mobilnya bodoh. Dia ambil paku, diberat. 4x4 kan ditambah seret sama dengan 16. Dia jalan. Pemilik mobilnya waktu habis mau lihat, wih kaget, marah. 4x4 sama dengan 16. Marah dia. Siapa? Nggak tahu. Dibawalah ke bengkel cat, dibersihin. Sama dengan 16 yang dihilangin lagi. Selesai sekian hari, parkir lagi. Orang gila yang sama lewat lagi. Orang gila geleng-geleng. Orang kaya memang bodoh. Diberitahu nggak mau percaya. Kan 4x4. Diambil pisau lagi. Seret, sama dengan 16. Kemudian dia lewat lagi. Marah lagi pemiliknya. Dicat lagi. Lama-lama pemiliknya mikir gini. Daripada gua terus ke tukang cat. Habis duit banyak. Udahlah. Daripada diberet. Gini aja. Aku tambahin dengan cat yang bagus kalian. Jadi 4x4 ditambahin dengan cat yang bagus. Sama dengan 16. Aman, aman. Dia parkir lagi besoknya waktu dia lihat kaget. Loh, 4x4 sama dengan 16 sudah dipakai dengan bagus. Masih dicoret. Oleh siapa? Orang gila. Dengan tulisan apa? Bawahnya, pinter. Orang gila saja berprestasi, saudara. Rahasia yang terakhir, yang keempat untuk menjadi bintang bagi Yesus adalah beranilah bersaksi tentang Yesus. Dare to testify about Jesus. Beranilah bersaksi tentang Yesus. Supaya saudara menjadi bintang-bintang yang menuntun tidak hanya orang-orang Majus, tapi orang-orang dalam keluarga saudara, teman-temanmu, supaya datang pada Yesus. Lihat ayat yang terakhir, 2 Timotius 1 ayat yang 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Ayo ulangi lagi, 2, 3. Jadi janganlah malu bersaksi tentang apa? Tuhan kita. Lebih keras ya, kalimat itu aja. 2, 3. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Lihat kanan kiri mengatakan 2, 3. Jadi janganlah malu bersaksi tentang apa? Tentang Tuhan kita. Berani beritakan, bersaksi tentang Yesus. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Gunakan situasi apapun untuk saudara memberitakan tentang Yesus. Saudara tahu, seorang pemain basket Kristen yang cinta Tuhan bernama Jeremy Lin. Ya, kalau yang ini Jeremy yang lain. Jeremy siapa? Hah? Apa? Jeremy Oon? Bukan. Tantoro ya. Nah, waktu Jeremy Lin ketika di puncak karirnya, Anda tahu apa yang dia lakukan? Dia sengaja di kaosnya, dia tulis dengan spidol, John 3:16. Yohanes 3:16. Depan belakang, tangannya pun dia tulis John 3:16. John 3:16. Di celananya pun ditulis. Anda tahu kenapa? Karena ketika dia menjadi bintang yang disorot oleh kamera dan disaksikan oleh begitu banyak orang, dia tetap sampaikan pesan. Dan Anda tahu di survei, setelah dia main itu orang semua kaget. Apa ya John 3:16? Banyak orang belum percaya Yesus.
Mereka Google, apa itu John 3:16? Ternyata kalimatnya adalah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, kepada Yesus, tidak binasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Jangan malu bersaksi tentang Yesus. Lihat, ingat ada seorang pemain sepak bola dunia, seorang bintang dari Brasil yang bernama Kakak. Kata bersama saya Kakak, 2, 3. Di sini juga ada yang namanya Kakak. Kok ini bukan dari Indonesia. Tapi Anda tahu Kakak, ketika dia menjadi bintang yang terkenal, setiap kali dia berhasil cetak gol, lalu apa yang dia lakukan? Dia buka kaos pertamanya. Dan Anda tahu di kaos kedua yang dia pakai ada tulisan, I am belong Jesus. Aku milik Yesus. Semua kamera seluruh dunia syuting. Minimal orang dengar nama Yesus. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Di kesempatan yang lain tiba-tiba waktu dia cetak gol, dia buka kaos pertamanya, I love Jesus. Terus kalian, hari-hari ini, daripada saudaraku, di kaos, di atribut baju saudara, tulisan tidak karu-karuan, gambar wanita agak miskin, tidak bisa beli baju. Daripada begitu, lebih baik di bajumu ada tulisan tentang Yesus. Di topimu ada tulisan I love Jesus. Di dalam topimu atau di barang baju ada tulisan only one way is Jesus. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan haleluya. Sehingga apa yang terjadi? Saudara bawa banyak jiwa seperti bintang karena engkau berani bersaksi. Kata bersama saya, berani bersaksi. 2, 3. Ingat ya, Yesus bilang begini, siapa malu mengakui aku di depan manusia, maka aku Tuhan Yesus juga akan malu mengakui dia di depan Bapa. Jangan sampai Tuhan tidak mengakui kita. Mari kita berani berkata, kamu siapa? I am a Christian. I am a born again. Aku Kristen, aku lahir baru. Kamu ke gereja? Yes. Kamu cinta Yesus? Yes. Dan Anda tahu hidupmu akan jadi berkat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tapi sedihnya berapa banyak orang Kristen malu bersaksi tentang Yesus. Bayangin, makan siang saja di tempat kerja. Di lunchroom dengan teman-temannya yang tidak kenal Yesus. Doa makan aja malu. Mikir gimana caranya ya doa. Tidak doa dosa. Tidak doa nanti kayak anjing. Anjing kalau makan kan tidak pernah berdoa. So. Gimana caranya teman-teman supaya saya nggak menghina saya. Nggak dianggap sebagai orang yang ya sok fanatik. Akhirnya dia timbul ide. Sambil mau makan, sendoknya sengaja dijatuhkan. Kluduk. Waktu dia ambil sendok di bawah meja. Dalam nama Yesus berkati Tuhan makanan ini. Amin. Doa di depan umum aja takut. Malu. Ayo. Jangan pernah malu bersaksi tentang Yesus. Amin saudaraku. Daripada engkau teks SMS, WhatsApp, BB. Tentang berita-berita gosip. Yang tidak karu-karuan. Nanti setelah saya kebaktian ini. Saya harap semua Anda broadcast. Di Facebook Anda. Di semua Instagram Anda. Di semua sosial media Anda. Anda broadcast. Jesus love you my friend. Believe in Jesus. And you will be saved. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Katakan haleluya. Sedihnya ada banyak orang Kristen. Malah bukan jadi salesman-nya Tuhan Yesus. Malah jadi salesman-nya setan. Di sini enggak ada. Percaya enggak ada di sini. Bukan jadi salesman-nya Tuhan Yesus. Yang bawa jiwa, promosi Yesus, promosi gereja. Enggak. Berapa banyak orang Kristen malah kebalik. Jadi salesman-nya setan. Kenapa? Coba lihat. Begitu ketemu temannya. Lu tahu enggak? Gosip terbaru tentang Pak Lukas. Lu tahu enggak gosip terbaru tentang Lydia? Lu tahu enggak gosip terbaru tentang Pak Yance? Anda tahu? Kita sendiri di pabrik, di tempat kerja cerita yang jelek tentang pendeta. Cerita yang jelek tentang gereja. My friend,
Apakah Anda jadi salesman Tuhan Yesus atau justru Anda jadi salesman setan? Teman-temanmu yang kerja, bahkan ada yang bukan agama Kristen, dengar, oh, gitukah pendeta? Oh, gitukah orang Kristen? Oh, loh kalau memang betul gitu ya, oke. Tapi seringkali cuma fitnah. Ya kan? Saudaraku, maaf ya. Jangan jadi orang munah. Wih, apa itu munah, Pak? Munah roh. Stop mulut ini jadi salesman setan. Ayo pegang mulut ini. 2, 3, semua yang bawa mulut. Kecuali enggak bawa mulut, ya. Pegang mulut ini. Pegang mulut ini katakan. Mulai hari ini, mulut saya tidak jadi salesman setan. Tidak jadi sales girl-nya setan. Mulut saya jadi salesman-nya Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Beberapa hari yang lalu, saya ajak Edward belanja ke sebuah tempat. Ternyata karena memang masih padat banyak. Jadi kami makan sendiri tapi ketemu di food court. Sebelum ketemu saudaraku, rupanya ketemu orang Indonesia lain. Nah, orang Indonesia ini saudaraku, ajaib. Ternyata katanya pengusaha, juga pelayanan, khotbah, mentorin beberapa gereja. Tapi Anda tahu, menyedihkan sekali. Saya lagi makan di tempat lain, belum ketemu, kalau rame kan. Ya kan? Tiba-tiba waktu ditanya, "Lu kamu ke sini kenapa?" "Oh, pelayanan." "Di mana?" "Di gereja Pak Lukas." "Oh, Pak Lukas." Sadar, bertobat, jangan cuma ketawa. Loh, saya ini kan akhirnya datang karena diberitahu, oh makanya di sana. Saya datang, begitu saya ketemu, wih, berubah baik sama saya. Pak Lukas. Siapa yang tidak kenal Pak Lukas? Saya belum tahu saudara siapa orang ini, saudaraku. Oh, Pak Lukas, ya memang ya. Ada banyak orang Indonesia lagi pulang Indonesia ya. Lagi berkurang ya. Saya bilang oleh anugerah Tuhan, jemaat kita tidak drop semua anugerah Tuhan. Ada memang yang pulang Indonesia. Tuhan ajaib. Saya nggak tahu siapa dia. Katanya hamba Tuhan. Jadi saya cerita, oleh anugerah Tuhan ada yang datang dari Indonesia baru. Ya toh. Ada juga yang dari luar kota pindah ke sini. Ya toh. Ada juga dari gereja lain pindah ke sini. Loh, dia sendiri akhirnya ngomong, "Pak, gereja yang kecil-kecil KO semua sekarang ya Pak ya. Karena banyak yang tambah merosot." Anda tahu, saya saya kemudian setelah saya lanjut, "Ini orang baik Pak, diberkati ya, semakin maju ya." Ya. Perjalanan pulang, Agnes dan Edward, teman-teman baru cerita. "Aduh oh my God," katanya. "Ya Allah," katanya. "Tadi sebelum ketemu saya, astagfirullahaladzim." Mereka cerita, "Saudara, maaf, bagi saya nggak ada masalah. Tapi yang saya lain itu Yesus. Kalau tanpa kita sadar kita jadi salesman setan." Saya mau tanya, tiba-tiba ada orang sudah mulai simpati tentang Yesus. Tertarik tentang Yesus di tempat kerjamu. Engkau cerita tentang jelek tentang gereja. Baik gereja kita atau gereja orang lain. Atau engkau cerita jelek tentang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu jatuh. Hamba Tuhan begini. Jujur, orang belum percaya Yesus sudah simpatik. Mau terima Yesus. Dengar begitu. Oh, enggak ke gereja. Orang itu mati masuk neraka. Yang bertanggung jawab siapa? Yang itu. Nanti di neraka gang buntu. Setan bawa besi yang panas. Tulisannya G. G itu apa? Gosip. Dibakar. Tempel. Dan Anda tahu, ada singkatan baru gosip. Kita udah lama kan digosok-gosok makin. Tapi Anda tahu gosip ada singkat baru. GOSIP. G golongan. O orang. S sedang. I iblis. P pakai. Gosip artinya golongan orang yang sedang iblis pakai. Jadi kalau engkau suka, ingat, saudara adalah golongan orang yang sedang iblis pakai. Nanti upahnya adalah ada besi panas G
Makanya stop. Saya ajarkan pada setiap saudara jemaat tempat ini. Orang boleh jelekkan kita. Stop. Jangan pernah jelekkan gereja lain. Jangan pernah jelekkan hamba Tuhan lain. Jangan pernah jelekkan orang Kristen. Itu saudara kita. Saudara kita. Tepuk tangan yang mereka katakan haleluya. Kalau orang berita begitu, jangan pernah tambah-tambah. Tutup mulut. Nanti Anda bicara yang positif. Dan beritakan. Jangan pernah bermalu. Malu bersaksi tentang Yesus. Jangan jadi orang gosip. Jadilah true worshiper. Bukan true gossiper. Tanya kanan kiri. Model gini. True worshiper atau true gossiper. Dan anak-anak kita. Teenager tempat ini. Age Ero Generation. Mereka bergerak. Beritakan Yesus. Di tengah-tengah sekolah mereka. Tepuk tangan yang meriah. Inilah Joel Project. Saksikan. Tepuk tangan yang meriah itu. America, a nation that was blessed by God, sending out missionaries around the world to preach the gospel of God and radically seeking God. From every kids, teenager, adults, and family were crying to God, seeking God's face and asking for revival and blessing. But as God blessed them abundantly, they forgot about God and thought everything was from their own strength and might. Eventually, America turned their hearts, worship, and prayer away from God. And this is a story of how America was changed. One day, the devil started roaming around. First, he came to families who live in harmony and peace and always had a family altar. He tried his hardest to break them apart and couldn't until one day, the devil broke the spiritual bond between families. Kids was rebelling against the parents, and husband and wife were fighting and getting a divorce. All they did was fight, and they never prayed again. The devil was happy, but he didn't want to stop. He saw kids who were diligent in school and reading the Bible. He tries to distract them, but they would always ignore the devil. Until one day, the devil offered them fun of the world and sins. They became so distracted in those things that they didn't even touch the Bible anymore and spending time with God. The devil was happy. He walked around and saw brothers and sisters in Christ who was very close. He hated that there was love in people, so he tries to break them apart and slip in hate. Now brothers and sisters in Christ were hating one another and not together in one spirit anymore. He saw there were girls praying for people and each other, and their worship was very strong. He didn't like worshipers of God, so he went to them and tried to ruin them and take away their worship time with God. He had showed them drugs and hard drinks such as alcohol. They weren't interested at first, but later, they desired the flesh took over. They fell into sin and partied every night with the devil. But there was one group the devil tried to break up and couldn't.
tried very hard but kept failing. Their prayer and worship was so strong that the devil fled. So this radical young people who so loved in Christ and continually seeking His face saw that when they look around, they see how families, friends, and young people were broken. God told them to move and pray for the lost ones, but they kept rejecting and everywhere they go. Until one day, God gave them new anointing, new spirit, and a new fire. That was so big that spirit inside the people who were lost were trembling. As they prayed, they made a project, which was called the Joel Project, where every day they vowed to pray for anyone they see. Through this project, the lost were found, the sick were healed, the unknown became known, and the weary became strong through the prayer of these kids. So let's become an unstoppable generation. Stand up for God, because we are the generation of Joel, who bring the revival and also making God known to people. God needs kids and people who are willing to pray for people anytime and anywhere. So if you want to join the Joel Project, where every day you pray for at least 1 through 5 people, for every adult and kids, I pray that God will give you the strong spirit and a strong fire. Let's make 2015 the year of excellence, and let's have this generation become unstoppable. Say amen with me 3 times. Amen, amen, amen. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan anak-anak kita, mereka punya komitmen. Di sekolah mereka, ajak teman-teman mereka, bahkan mereka yang belum kenal untuk berdoa, untuk terima Yesus. Mereka mendoakan di jalan-jalan. Lihat bagaimana anak-anak kita saja, mereka berani bersaksi jadi para bintang. Mari kita semua jadi orang-orang yang bersinar di tengah kegelapan. Kesimpulan daripada khotbah saya adalah apa? Tuhan mau agar kita semua menjadi para bintang yang membawa jiwa-jiwa bagi Yesus. Seperti bintang itu yang membawa para orang-orang Majus dari timur berjumpa dan menyembah Yesus. Rahasia jadi bintang bagi Yesus adalah, yang pertama, bersinarlah di tengah kegelapan. Jangan pernah izinkan apimu dipadamkan oleh apapun juga. Yang kedua, berikanlah teladan terbaik bagi dunia. Karena semua teladan hidup kita akan sungguh berdampak besar bagi orang sekitar kita. Yang ketiga, berprestasilah terbaik di bidang Anda. Mari jadilah orang-orang yang excellent. Tidak hanya sekedar biasa-biasa, tapi jadilah orang yang terbaik dalam bidang saudara. Dan yang keempat, mari beranilah bersaksi tentang Yesus bagi dunia. Amin.